guys, balik lagi sama A Project ID. sekarang bareng sama si Manggar lagi nih. Kali ini kita mau ngebacot lagi opini kita. Ya, jadi kita mau bahas hal-hal yang menjadi kendala Saat berkonten kreator. Apa sih Gar, menurut kamu kendalanya? Yang pertama itu Kalau menurut Egar yang ya, paling penting itu apa yang sih paling biasanya? penting itu ide sih kak. Betul. Gitu Iya sih, Kak. betul. Bener, kalau misalkan kita nggak ada ide, kita nggak Ya, bakal gimana? bikin video. Iya betul. Bener nggak? Ya kayak barusan aja ini. Iya, kita Ya. kalau nggak ada ide, kita nggak bakalan bikin video ini. Kayak kita aja sebenarnya udah ada kemauan pengen konten, kayak barusan aja mumpung ketemu nih, mumpung ada temennya, mau bikin apa ya, cuma bingung dari tadi kan kita muter otak bikin apa ya, bahas apa ya. Terutama ide sih yang jadi kendala banget ya. Kemauan sih banyak kan, kayak pengen bikin short movie, pengen bikin apa lagi Gar, tutorial ini atau apapun konten kan banyak banget ya, cuma ya itu idenya itu loh. Ya nggak sih? Iya bener, Kamu kadang pernah kalau ada? misalkan tiba-tiba nih kita teman-teman kita udah ada nih, kita pengen bikin konten, terus tiba-tiba kita bingung, aduh kita mau bikin konten apa gitu ya. Tapi kalau Idenya misalkan apa? Tapi kalau kadang misalkan udah di kalau rumah lagi sendiri, sendiri, nemu idenya, kenapa tadi nggak bikin Iya, ini betul. gitu ya. Aduh iya ya. Tapi ya kadang nggak nemu-nemu juga sih, kan ide orang beda-beda ya gitu kan. Iya. Udah ada kok ini tapi susah nyari idenya. Dan yang kedua itu biasanya nggak percaya diri atau suka ngebandingin gitu loh sama yang lain. Jadi kita pengen bikin apa ya, sosial eksperimen atau tutorial atau apa banyak banget kan. Cuma pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ngeliat konten ini sebagai acuannya kita jadi referensinya nih, duh tapi takut jelek, aduh aku nggak pede gitu loh. Kamu pernah ngerasa gitu? Nah nggak? pernah sih kak, kadang kita udah nemu Udah ada ide. idenya nih gitu, terus pas mau tag, pas lihat kamera, aduh kita takut ngomong kita nggak Iya, nyambung takut gitu, ya, takut kayak ini aja kan ngelantur kita juga gitu. yang ini mah ngobrol santai aja kan. Sesuai dari pandangan kita masing-masing sebagai konten kreator di YouTube kayak gitu. Kamu pernah ngalamin itu nggak pede terus? Pernah dong kak, maksudnya kan kita itu kan tahu sendiri, kita itu kan seringnya ngomong kan di konten kan gitu. Nah kadang kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kita lagi sendiri nih makin nggak pede kak. Jadi gimana ya, kita tuh butuh orang juga kan, Iya, maksudnya betul. sebagai tektokannya kita. Nah kalau sendiri tuh kadang, kalau di konten aku ya, Iya. kadang nggak pede gitu untuk ngomong sendiri gitu, nggak pedenya tuh di situ. Aku juga gitu sih kalau buat sendirian, kayak ya sebenarnya pengen gitu ya Gar ya, konten sendirian. Cuma ya itu yang pertama tadi idenya juga, dan aku juga masih belum pede banget gitu buat konten sendiri. Kalau duaan gini kan enak kan, apalagi emang kita udah ada konten yang kayak gini, ngobrol kayak gini gitu kan. Iya, Kalau oke. sendirian tuh kayak Bingung gitu, mau bikin apa lagi, mau bikin mau apa ngomong juga apa gitu. juga gitu kan. Takut belibet, takut gimana. Terus aku pribadi juga ya pernah sih kayak ngebandingin gitu sama yang lain, malah takut jadi jelek, takut nggak maksimal kayak gitu loh. Iya kok. Support lingkungan nggak sih? Iya sih benar, itu ngaruh banget sih kak. Kalau misalkan lingkungan kita tuh benar-benar harus ngedukung kita gitu. Egar gimana? Pengalaman nggak? Aku lingkungan itu biasanya masalahnya tuh di ketika kita pengen bikin video nih kan, terus kita butuh orang-orang yang emang sama kayak kita. Ya, betul. Ngerti nggak? Yang suka berkonten, yang suka bikin video gitu, yang suka. Support keluarga juga sih penting. Nah Iya iya nggak sih? bener-bener banget sih kak. Karena kan sebelum kita ada faktor eksternal nih, pasti Dari ada dari internalnya internal dulu dong, dari dalamnya dulu, mensupport kita apa enggak gitu. Nah kalau aku sih awalannya itu nggak disupport kak gitu. Alasannya tuh kenapa? Karena di keluarga aku tuh nggak ada yang kayak aku gitu, yang suka-suka hal-hal yang kayak gini, yang di depan kamera. Iya betul, kayak gitu sih kak. Mungkin dari yang kita beda ini nih, makanya kita itu nggak didukung. Cara Aku kamu tuh nggak didukung. mengatasinya sejauh ini, Egar kan udah jalan berapa tahun berarti ini YouTube? Udah jalan 4 tahun. Nah itu gimana kamu cara mengatasinya? Nah, kalau- Maksudnya buat keluarga kamu percaya atau mereka tuh ya percaya sama kamu, support, akhirnya bisa support apa enggak sampai sekarang? Alhamdulillah udah sih kak. Mereka iya. itu sudah mulai bisa Gimana tuh menerima caranya? dan mengakui gitu. Caranya itu pertama itu kita itu harus percaya bahwa kita itu bisa sukses di jalan ini. Iya, gitu loh. iya. Kalau misalnya kita nggak merasa sukses, nggak bisa merasa sukses, itu Sukses pasti itu artinya banyak yang nggak selalu banyak, tentang nggak selalu duit, tentang nggak duit. selalu tentang uang.
kita bisa berkarya, bikin satu karya short movie aja itu udah bisa jadi dikatakan sukses, ya kan? Bener kan? Karena sukses itu adalah bisa diartikan sukses itu sebuah pencapaian hidup. Iya benar, dan banyak banget kan pencapaian kita itu dari beda-beda hal gitu kan, nggak melulu soal uang lah gitu. Terus kedua itu aku menjadi membuat orang tua tuh berpikiran bahwa lingkungan aku tuh positif juga gitu. Jadi membawa aku ke arah yang lebih baik. Bikin mereka percaya juga. Percaya dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, dengan efek dari kita ke orang tua tuh seperti apa. Kita gitu kayak sih. Gini juga positif nih, nggak yang gimana-gimana. Jadi kan lama-lama mereka juga bisa percaya gitu. Yang penting sih komunikasi jujur, dan komunikasi gitu. Terutama terus sama penting banget sih apalagi sama orang tua kan. Terus sama kita itu kan dipegang kepercayaan nih istilahnya gitu, dan kita pun harus membuktikan bahwa emang ini tuh suatu kegiatan yang positif gitu loh. Kayak gitu sih Kak kalau aku sih. Terus ngasih pengertian perlahan-lahan gitu kalau misalkan ini tuh nanti kegiatannya begini loh. Yang penting begini selama loh. itu, yang penting kan positif kan. Yang penting kegiatannya positif gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih Kak. Ada manfaatnya juga, alhamdulillah kan. Kayak kita aja join di YouTuber Cirebon, alhamdulillah kita dapat banyak banget ilmu baru, ya kan? Bener banget. Kan? Kita sharing ilmu, sharing pengetahuan apapun itu kan, dari situ aja kan kita udah dapat hal yang baru buat hidup kita gitu kan. Kayak aku pribadi, jujur aku bisa ngerti kamera meskipun belum 100% paham ya. Aku bisa megang kamera, ngerti kamera ya karena teman-teman dari YouTuber Cirebon, terutama Bang Isal dan Kak Sigit yang emang bener-bener support aku dari awal gitu loh. Aku bener-bener sama sekali nggak ngerti. Aku kan SMK teknik komputer jaringan kan. Begitu aku join YouTuber Cirebon, terus ya ketemu mereka, akhirnya ya disupport gitu lah, ayo temenin syuting yuk, bantuin pegang kamera. Aduh nggak bisa, dari awal selalu gitu kan. Tapi mereka tuh yang selalu, terutama Bang Isal sih dari awal kan, ayo bisa pelan-pelan belajar, ayo sampai sekarang. Dan alhamdulillah gitu loh, banyak hal-hal positif, hal-hal baru yang bisa kita ambil bareng-bareng kan di komunitas kita banget. Kayak gitu. Oke, lanjut di poin selanjutnya. Biasanya tuh kita Apa lagi? tuh research dulu sama penelitian dulu, ya nggak sih? Kayak kita mau bikin short movie atau biasanya agar konten apa? Biasanya aku challenge nih, nah gitu. ya biasanya kita nyari referensi dulu kan, dari video lain gitu. Oke. Meneliti dulu nih kita dari yang lain, kita kira-kira apa ya yang beda. Ya sama nggak apa-apa, tapi dibuat beda, dikemasnya beda. Betul. Itu juga kita kan riset dulu gimana. Itu gimana Gar, kamu ada kesulitan nggak biasanya kalau nyari? Kalau aku nyari kesulitan enggak. Nyari kesulitan ada kesulitan. Kenapa jadi nyari kesulitan? Belum ada kesulitan. Astagfirullah, Allahu Akbar. Oke, untuk aku pribadi ya, ada kesulitan atau enggak dalam mencari research atau penelitian? Sebenarnya itu enggak sulit sih kalau buat aku gitu, karena aku yang bisa. Sulit itu gimana cara kita ngembanginnya. ngemas lagi dengan yang berbeda, dengan hal yang berbeda gitu. Karena kan ini kan sebuah persaingan kan, gitu. Jadi emang siapa yang cepat gitu. Food vlog, short movie, challenge dan lain-lain kan. Cuma gimana caranya supaya kita beda gitu kan. Bener. Terutama buat channel kita juga, kita harus punya hal yang beda nih biar dikenal sama orang gitu kan. Nggak yang challenge gitu-gitu doang, cuma gitu doang gitu kan. Bosen juga nggak sih kita? Kadang kita juga mikir kan, kalau kita udah bikin video nih, nah kalau kita nonton itu ngebosenin enggak? Iya nggak sih, suka mikir gitu kan? Benar-benar. Jadi memposisikan kita sebagai viewers itu juga penting juga, sih. Ya benar, kayak gitu. Terus selanjutnya biasanya buat konten kita butuh temen. Iya benar banget sih. Gak mungkin kan Kak Tir mau ngebaca tapi sendirian. Mungkin aja. Beda. Cuman memang tergantung orangnya lagi. sih. Iya. Kalau aku pribadi emang aku belum pede gitu buat ngebacot sendirian. Ya emang banyak juga temen yang bilang udah nggak apa-apa bikin apa kayak benih sendirian. Cuma emang jujur aku nggak pandai ngomong gitu loh. Dan ya takutnya malah jadi belibet, malah nggak nyambung gitu kan.
terlalu krik-krik apa gimana gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau untuk konten aku sendiri, karena kan aku selama ini kan belum nyobain untuk berkonten sendiri nih gitu. Karena aku tuh selalu kayak mikir, oh challenge harus berdua nih, nggak mungkin sendirian ya itu kan. kayak kita gitu. aja kan short movie mau ngapain masa ya emang sendirian. Tapi masa kita maksud sendiri apa sendiri. Jadi kita membutuhkan orang lain kalau gitu. food vlog mungkin aja bisa sendirian, Bisa sih, megang tadi sendiri itu maksudnya. bisa. Kita juga kadang butuh temen buat ya seenggaknya buat megangin kamera kayak gitu kan, maksudnya kayak gitu. Atau buat in-frame berdua begini, In-frame, buat iya, jadi betul. temen TikToknya kayak gitu. Egar sendiri Kalau aku sih lebih ke cari temen tuh untuk in-frame-nya sih Kak. oh, Gitu. buat temen in-frame-nya ya. Berarti kalau Karena emang kakak itu kebutuhan untuk tim, kontennya, kalau iya. kakak berarti nyari orang untuk tim terutama juga kayak short movie gitu kan butuh banyak effort kan, butuh banyak ya harus ada yang megang kamera, apalagi nggak mungkin kita semuanya sendirian, kan? pengen juga ada BTS-nya, ada yang kamera BTS dan lain-lainnya lagi gitu kan, nggak mungkin 1-2 orang doang gitu. Ya meskipun sesimpel-simpelnya kita bikin short movie pasti butuh temen sih buat jadi tim. Benar. Terutama kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya waktu. Bener banget sih Kak. Waktu. Kalau kata aku selain ide, waktu ini juga penting banget sih. Penting banget. Karena kalau misalnya kita udah nemu ide tapi nggak ada waktunya, nggak bakal jadi-jadi. Nah, iya kayak Egar sendiri, Egar kan kuliah juga kan. Kadang mungkin Egar juga pengen konten, pengen bikin video, tapi kadang kehalang. Udah niat, udah pengen, misalnya udah niat hari ini jam segini, tapi kehalang sama kuliah lagi, tugasnya atau yang lain-lainnya. Betul. Yang kerja pun sama gitu kan, yang lagi kerja. Kayak dari kita sendiri, Kak Sese, Kak Erna, ya kita pengen konten nih bareng-bareng, tapi kadang mereka ya sibuk sama kerjaannya sendiri kayak gitu. Terus iya betul. dari Egar Atau mungkin bisa jadi dari teman in-frame kita nggak bisa, itu juga bisa jadi benar kata Katir gitu. Ya tadi kan kayak kebutuhan aku tim atau Egar kebutuhan ya, in-frame-nya kita gitu. Nyesuaiin waktunya itu ya kan. Kita udah ini nih, udah bikin skrip buat short movie. Tapi kan kita harus nyesuaiin waktu juga sama si directornya, sama talentnya, sama yang lain-lainnya itu. Kadang yang ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa, yang ininya nggak bisa hari ini. Jadi benar-benar harus nyesuaiin waktunya itu loh. Kalau Egar gimana? Nah iya sama kayak Katir, berarti dari kita itu harus benar-benar kayak ada waktunya masing-masing gitu. Kadang ya itu sih nyesuaiin waktunya itu yang susah gitu. Kadang udah pas hari H nggak jadi karena ada kendala yang di luar situ ya gitu kan. Ternyata nggak bisa, ternyata harus diundur kayak gitu sih yang bikin lama garap konten gitu. Terus biasanya juga jadi kendala lain tuh gear atau alatnya, equipment, kayak misalnya kamera, gimbal dan lain-lainnya kayak gitu loh. Aku sering banget dapat curhatan dari teman-teman, aku tuh nggak pede Kak, aku nggak ada temen buat kontennya, terus nggak ada kamera, aku tuh belum punya kamera, aku belum punya ini, belum punya itu, kayak gitu loh. Jujur ya, project sendiri kita dari awal udah punya prinsipnya, ya udah kita gerak dulu, mulai dulu gitu. Nggak harus ada kamera. Toh sekarang HP juga bagus-bagus kan. Betul. Ya nggak mesti bagus, yang penting kita bisa buat video gitu kan. Kita nggak masalah kalau project sendiri shoot pakai kamera HP kayak gitu. Kalau kita nunggu punya gear yang lengkap mau sampai kapan? Benar. Bukannya maksudnya ya syukur-syukur kita bisa punya cepet juga, punya kamera sendiri, punya gear yang lain sendiri, keperluan syuting sendiri yang lain gitu kan. Cuma kan ya kalau kayak gitu, nunggu kayak gitu kapan geraknya? Yang penting ada niat dulu, ada kemauan dulu, gerak dulu, action dulu kayak gitu. Action dulu yang penting. Menurut Egar gimana? Nah aku juga sama sih kayak Katir, awal-awal aku ngonten itu pakainya HP gitu, HP. Sampai saat ini pun kita sampai saat ini pun kita ini record kita pakai HP loh, demi Allah kita pakai HP. Terus aku juga nggak maksain aku harus punya kamera gitu, karena dulu Katir tahu sendiri kan yang aku punya teman ya dia punya kamera, aku pinjam ke temen aku yang punya kamera. Syukur-syukur ya kita punya temen ada kamera, ya kita pinjam aja, atau kita sambil ngajak si dianya gitu loh, ayo ngonten yuk. Jadi kan entah dianya megangin kameranya atau dia ikut in frame gitu kan, kayak gitu kan enak juga. Atau kita juga, kalau aku biasanya sambil ayo bikin video yuk, buat kamu juga bikin juga ayo gitu. Jadi kan kita bisa sekalian minjem kamera juga, dianya juga bisa ikut produktif kayak iya gitu. Betul. Terus selanjutnya biasanya itu modal.
Modal, oke. Modal di apa dulu nih Kak? Modal ya Modal di misalnya kayak gear atau modal pas bikin konten? modal, maksudnya modal lebih ke keuangan sih ya kalau ini ya, karena kan kayak misalnya project bikin food vlog ya harus ada modal buat beli makanannya gitu kan ya. Kita syukur-syukur bisa sekalian review di tempatnya ya, di rumah pun nggak masalah gitu kan. Terus yang penting banget kita sih short movie sih, modal maksudnya Itu effort banget sih kalau kata aku. butuh effort banget kan. Effortnya Terus gede banget. iya ya kayak gitu. Kita kalau project sini punya prinsipnya kita bikin short movie nggak mau yang ribet-ribet, simple aja gitu. Maksudnya kita memanfaatkan apa yang ada, gear seadanya ya. Kita kalau short movie emang memaksimalkan sih, kalau bisa kita pinjam kamera ke teman kita yang punya kamera gitu kan. Terus memanfaatkan maksudnya ya tempatnya di mana aja lah, nggak mesti yang harus di kafe atau di tempat yang harus ada perizinan ini itu kan. Banyak kan tempat-tempat yang harus izin dulu buat syuting gitu kan, ribet kan kayak gitu-gitu. Kalau kita lebih ke ya udahlah di jalan pun, di pinggir jalan pun nggak masalah gitu loh, di mana kayak deket rumah atau di mana, memanfaatkan itu dulu. Maksudnya meminimalisir modalnya gitu. Kalau kita ke kafe pun kita harus modal beli jajan di kafenya itu kan. Bener-bener. Kayak gitu. Jadi lebih ke memaksimalkan apa yang ada ya, gitu dan Balik sesuai lagi ke kebutuhannya sih gitu. Balik lagi ke yang tadi ya, maksudnya ya kita juga nggak maksain banget gearnya. Kalau ya apa sih maksimal sih insya Allah harus ya, maksudnya kualitasnya diusahakan bagus. Tapi ya itu nggak bisa, kita nggak bisa maksain banget lah. Selagi kita mau bisa ya udah action dulu aja gitu, nggak maksain harus ada semua, harus bagus, harus di tempat lokasi yang bagus gitu kan. Seadanya dulu kalau kita. Kalau Egar gimana? Betul. Kalau aku kan kontennya itu lebih banyak ke challenge ya gitu. Dan challenge itu biasanya membutuhkan modal untuk kayak beli ini, beli itu gitu. Terus kalau misalkan alat bahannya gitu, kayak misalkan samyang kan berarti kita harus bikin beli samyangnya. Kalau ricis harus beli ricisnya gitu loh. Mood edit ini klimaksnya ya. Kalau nggak ada mood edit semuanya berantakan, meskipun semuanya tuh udah dijalanin gitu. Finishingnya diedit gitu. Kita udah action udah apa tapi ngeditnya banyak kendala. Ya kendalanya mood, bener nggak sih? Bener-bener kendalanya Egar tuh mood dari gimana diri aku sendiri. Kalau biasanya aku itu yang bikin mood aku turun dulu nih. Kalau yang bikin mood aku turun dulu itu kalau misalkan dari bahannya tuh ada yang kurang gitu Kak. Misalkan kita udah tag nih panjang-panjang udah lama-lama gitu, terus ada kendala di soundnya kecil nih gitu, atau enggak videonya kontrasnya kurang bener gitu. Itu sih yang bikin lebih kesel lagi hilang filenya. Itu bukan banget. Terus apalagi gitu, ada satu lagi Kak, apalagi kalau misalkan kita udah ngedit nih, laptop atau yang kita pakai tuh error gitu loh. Terus nggak ke save apa gimana? Sering. Itu parah banget sih. Pernah. Ya kita makanya, tapi aku sejauh ini sih selalu save dulu. Cuma pernah beberapa kali udah jalan beberapa cutting atau lagi ngedit udah lumayan lah, tapi aku lupa nge-save lagi gitu. Jadi kan ulang lagi dari awal, ya ampun sayang banget. Tadi gitu. udah masukin ini, nge-cut ini harus ulang lagi, meskipun nggak semuanya diulang. Tapi kayak gitu aja kan bikin kesel gitu kan. Iya kesel gitu, Jadi, bikin males kan, bikin mood gondok turun. gitu. Iya, kalau aku sendiri kalau diedit itu yang bikin mood ngaruh tuh, aku suka kepikiran backsound dulu sih. Kalau video kayak gini kan ya nggak masalah lah, kita bisa pakai satu backsound doang dan yang sama udah pernah dipakai pun nggak masalah. Tapi kan kayak buat vlog, terus food vlog yang emang butuh beberapa backsound berbeda, kadang kan kita bosen kan, masa mau pakai yang udah pernah dipakai lagi gitu kan. Ya kadang emang aku pakai lagi sih pernah, tapi kan kalau terus-terusan dipakai ulang kan bosen juga kan gitu. Udah mikir dulu, aduh belum download backsoundnya, karena ini udah niat ya sampai buka laptop, bahkan udah ngebuka si aplikasi editnya. Udah dibuka, muncul dashboardnya. Udah dimasukin tuh videonya ke aplikasi editnya, tapi udah buka HP lupa lagi, malah nggak jadi ngedit. Pernah nggak sih kayak gitu? Aku sering sering banget sih. Udah ngambil laptop baru, udah ngebuka, udah nyalain, udah buka file, aplikasinya tapi gitu. udah kebayang duluan, aduh ini harus masukin backsound, harus masukin sound effect, harus ada template ini udah kebayang duluan tuh. Jadi ya udah malah
udah buyar kita, malah aku buka HP, malah buka sosmed yang lain, lupa deh. Tapi kalau aku pribadi kalau udah sekalinya ngedit langsung blast satu video kelar sih. Aku aku hampir nggak pernah sih ninggalin edit gitu. Kayak misalnya project food vlog atau video kayak gini, diusahakan aku selalu kalau udah moodnya baik nih langsung digarap gitu ya. Iya, kayak kemarin aja kan kita habis syuting, pulangnya aku langsung edit tuh, iseng edit, taunya kelar. Jadi Ya udah langsung upload kan gitu, daripada nunggu nanti nggak jadi. Tuh. Kalau aku sih gitu sih, aku pribadi gitu sih. Alhamdulillah kalau udah good mood ya udah blast kelarin kayak gitu. Terus ya kalau misalkan di editing ini nih kadang suka nggak mood gak sih kalau misalkan lagi nge-review buat cut-nya tuh Kak? Betul, gitu. Betul. Nah jadi kalau misalnya ada yang kelewat tuh kita harus ngulang lagi dari awal, merhatiin lagi apa kira-kira yang harus di-cut gitu. Di review lagi gitu. Iya, emang penting juga sih, kita takutnya kan ada yang salah apa gimana kan. Kita emang penting nge-review. Aku bahkan berkali-kali sih, apalagi yang lumayan lah videonya, diulang dari awal, ditonton lagi, balik lagi kayak gitu kan. Ini kurang apa kayak gitu sih. Ya balik lagi itu, moodnya harus baik, ya nggak sih? Oh benar. Terus kadang gini Kak, kalau udah selesai editing pas udah jadi ada yang miss Kak gitu, itu parah banget sih. Harus nungguin rendernya dulu kan gitu, ulang lagi, lama lagi gitu. Pernah banget kayak gitu Kak. Padahal sepele cuman sepersekian detik. Betul. Kalau aku masalah typo pernahnya. Jadi ya biasa kan aku suka masukin nama IG gitu kan, atau teks apapun lah ya, teks gitu. Iya. Typo sedikit doang, cuma kan nggak enak kan kalau orang yang benar-benar nonton sampai akhir gitu kan, ngeganggu banget. Jadi ya udah mau nggak mau ulang lagi. Padahal cuma masalah cuman itu doang. Aduh. Kita ya yang videonya misalnya berapa belas menit panjang, tapi kita harus ulangin render cuma masalah itu doang itu. Aduh. Emang sih bikin mood turun banget Ya, udah capek-capek nungguin udah jadi ada yang salah. Ya pokoknya gitulah, keluh kesah dan hal-hal yang menjadi kendala kita berkonten gitu. Cuma, nah kalau pesan aku ya, apapun kendalanya ya udah jalanin aja gitu ya, kita manfaatin aja dulu yang ada. Ya emang sih kadang kita terutama di ide dan waktu ya, biasanya itu dua itu yang penting. Cuma kalau selagi ada kesempatan ya udah lakuin, jalanin gitu, nggak usah nunggu harus punya kamera dulu, harus punya ini dulu, itu dulu lama, menunggu sampai kapan gitu kan. Bener Kak. Intinya manfaatin aja dulu yang ada, nggak usah nungguin yang nggak pasti. Jalan dulu, action dulu, selagi kita udah niat, kemauan, jalan aja, ya udah. Gerak dulu gitu. Karena kalau misalkan gini Kak, kita tuh udah niat banget nih, terus kita nungguin apa yang kita nggak punya, itu nggak bakalan jadi gitu. Mau sampai kalian nunggu udah bisa pun, pasti pas udah bisa kalian bakalan nggak mood lagi, nggak semangat lagi gitu, sesemangat di awal gitu. Bener. Kayak aku juga pernah beberapa kali kan konten ini, apalagi yang sesuatu yang lagi naik, lagi viral, bukan lagi viral ya, lagi panas dibicarain, tapi keburu udahan dulu dan nggak keburu aku kontennya gitu. Jadi ya udahlah, sayang banget padahal. Iya sayang banget padahal gitu. Kontennya tuh bagus sebenarnya. Emang sih balik gitu. Lagi sama kitanya kan. Kalau kitanya ya balik lagi bener sama kitanya, yang penting kitanya udah ada ide, waktunya udah ada kemauan, ada niat, ya udah jalan, nggak usah nunggu yang lain-lain gitu, manfaatin yang ada kayak gitu. Dari Egar sendiri? Kalau dari aku sendiri sih gini Kak, setiap ada kendala gitu itu pasti ada solusinya gitu. Kita tuh jangan selalu terpacu pada kendalanya gitu, tapi gimana caranya kita untuk meminimalisir kendala yang ada gitu. Kalau kata aku kayak gitu sih. Ya, pokoknya semangat terus buat yang lagi ngonten. Semangat terus buat lagi ngonten. Di YouTube ataupun di luar YouTube ya. Pokoknya betul. Semangat. Udah segitu dulu video dari Project ID. Jangan lupa subscribe Project ID dan Si Manggar. Dan linknya ada di description box. Betul. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Give your best and be strong. Bye bye.